Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Diva dari Program Studi Sistem Informasi ITHB Angkatan 2019. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada teman-teman salah satu mata kuliah pilihan dari Prodi Sistem Informasi, yaitu Data Visualization. Mata kuliah ini bisa diambil dari semester 4 ataupun ketika teman-teman berada di semester 6 nanti. Baik, coba kita tarik mundur dari namanya. Data Visualization. Data itu berarti apa yang kita kumpulkan, seperti angka, sedangkan visualization merupakan bagaimana kita menggambarkan atau visualisasinya. Jadi, data visualization berarti bagaimana kita menggambarkan data yang sudah kita miliki, sudah kita kelola, serta kemudian akan kita sajikan kepada siapapun yang kemudian perlu untuk mengambil informasi dari data tersebut. Nah, kebetulan saya itu pernah mengikuti mata kuliah ini pada saat saya semester 4, dan salah satu ujian akhir semester yang ditugaskan kepada setiap pesertanya adalah untuk mencari 3 buah infografis dari sebuah tema yang sama. Yang pertama, yang dua pertama adalah infografis yang menurut kita sudah bagus, lalu kita analisa kenapa bagus, atau kalau misalnya ketika ada kekurangan, kenapa, kurang di bagian mana. Yang satu lagi adalah salah satu infografis dengan tema yang sama, namun memang benar-benar membutuhkan perbaikan. Nah, saya akan coba tampilkan tema yang kebetulan saya usung dalam ujian akhir semester mata kuliah tersebut, yaitu mengenai Big Four, KAP. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, KAP itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa audit, operasional, dan laporan keuangan. Nah, sebenarnya siapa saja yang disebut sebagai Big Four ini? Ya, seperti kita udah ketahui, ada EY atau Ernst Young, PwC atau PricewaterhouseCoopers, ada Deloitte, dan juga KPMG. Nah, coba kita mencari tahu lebih lanjut kenapa mereka disebut Big Four. Apa sih yang membedakan mereka? Apakah dari tingkat pendapatan, popularitas, jumlah karyawan, atau apa sebenarnya? Nah, jadi yang kita tahu, mereka itu dibedakan atas revenue atau pendapatan perusahaan mereka, lalu employees atau jumlah karyawan, growth rate atau tingkat pertumbuhan, headquarters atau pusat kantor mereka, number of partner atau jabatan tertinggi di kantor mereka, serta office number, yaitu jumlah kantor yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, ini merupakan salah satu infografis yang menurut saya sudah baik. Kenapa baik? Karena secara estetika sudah baik, secara pemilihan warna juga sudah oke, data yang disajikan informatif, seperti ada berapa kantor, berapa negara yang terdapat kantor Deloitte misalnya. Kita bisa lihat ada 150, PwC ada 154, dan seterusnya. Lalu jumlah karyawan, cukup representatif menggunakan simbol orang-orangan yang ada, seperti Deloitte memiliki 169.000 karyawan, PwC memiliki 162.000 karyawan. Lalu berikutnya ke revenue, ini kita bisa lihat bahwa tingkat pendapatannya yang paling tertinggi adalah Deloitte, lalu disusulkan PwC, KPMG, kemudian EY. Lalu ada growth rate juga atau tingkat pertumbuhannya ada 8%, 4%, hingga 5,8%. Lalu untuk number of partner atau jumlah partner yang terdapat di masing-masing perusahaan. Nah, kita akan coba analisa mengapa infografis ini sudah baik. Nah, pertama untuk bagian employee, ini kita sebut sebagai piktograf, yaitu menggunakan simbol orang-orangan untuk mempresentasikan sejumlah angka. Nah, jadi kita bisa lihat yang baik di bagian ini adalah descending atau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu adalah representatif menggunakan ikon manusia itu, lalu warnanya simple, cukup monokrom basic saja. Namun ada kekurangan di bagian akurasinya. Jadi kalau kita coba hitung orang-orangannya, Deloitte itu dengan 169.000 jumlah karyawan, simbol itu 80. Jadi kita asumsikan satu simbol itu 2.112. PwC yang cuma berbeda 7.000, tapi number of simbolnya itu hanya 65. Nah, jadi kan tidak sinkron nih, cuma beda 7.000, tapi beda orang-orangnya banyak banget. Nah, jadi harusnya itu kurang lebih cuma 3 simbol aja, karena cuma 7.000. Sedangkan perbedaannya itu yang ditampilkan di sini adalah 15 buah orang-orangan. Seperti itu. Lalu untuk bagian revenue nih, kita bisa lihat yang bagusnya itu simple, terus straight to the point. Oh ya, kita tahu nih pendapatan EY berapa. Lalu variatif, jadi ada warna pengolahan yang monokrom atau hanya menggunakan warna yang masih satu nada seperti abu, abu tua, dan abu yang lebih tua lagi. Tapi di sini ada ambiguitas. Kenapa PwC biru sekalipun dia bukan yang terbesar? Karena yang terbesar adalah Deloitte. Lalu yang menjadi kekurangan adalah kenapa revenue 2013 itu repetitif? Di setiap bar chart atau grafik batang itu ada tulisan revenue 2013. Di PwC ada lagi, di EY ada lagi, di KPMG ada lagi.
Kenapa? Itu sedikit mengurangi kesempurnaan dari infografis ini. Lalu untuk number of partner misalnya. Kenapa sekarang baru descending atau diurutkan, sedangkan yang tadi tidak diurutkan? Seperti kita tahu kan Deloitte cukup paling banyak, kita coba balik lagi. Lalu PwC kedua, yang ketiga itu kan KPMG, tapi kenapa dia ditaruh di urutan keempat? Nah ini infografis kedua. Ini udah oke juga, namun yang kita analisa itu ini sudah bagus ya untuk ekspansi kantornya. Ada skala 0, karena kita untuk mau memvisualisasikan data itu dimulai dari 0, serta representatif. Kita lihat ikonnya itu gambar gedung ya, teman-teman. Lalu untuk piktografnya nih, mudah dilihat, lebih simple, angkanya cuma 10 orang-orangan, tidak banyak seperti yang infografis pertama, lalu bisa diukur, serta representatif. Jadi akurasi juga mereka kedepankan ya. Contohnya itu maksimal kan hanya 10. Coba kita lihat KPMG 29.000. Jadi yang mereka isi itu kita lihat di KPMG itu hanya 2/3/4. Kita bisa lihat di bagian sebelah sini bahwa kepalanya itu tidak hijau, sedangkan badannya hijau. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk reasoningnya nih, kita bisa lihat kalau infografisnya ini tuh menyajikan goal mereka ke depannya atau pencapaian mereka. Jadi informatif, lalu estetik juga cukup rapih ya untuk bordernya, gridnya, lalu reasonable. Apa itu reasonable? Berarti data yang disajikan itu tidak hanya angka, tapi menampilkan informasi juga. Nah, lalu untuk annual revenue bar chart, kita bisa lihat 0 dari 0, oke, itu poin plus. Lalu representatif ya, dia pakai simbol uang. Lalu ada annotation-nya, apabila kita kesulitan membaca nih, misalnya uang ini jatuh di sumbu Y yang mana sih? Nah, dia alokasikan subtitle atau kata-kata untuk membantu kita bacanya. Oh, ini 32,4 million. 3,24 billion maksudnya, maaf. Lalu ada accessibility-nya ya. Ini kita bisa lihat juga ini 8%, 4%, 5,8, dan 1,4. Ini cukup representatif. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Jadi ada untuk annual revenue sama ada growth rate-nya. Berbeda dengan infografis sebelumnya, di mana kedua aspek ini dipisah. Nah, jadi di infografis yang kedua ini juga mereka menyertakan referensi. Jadi ini akan informatif, akurat, dan juga sangat membantu untuk mereka yang ingin mengeksplor sumber data dari apa yang ditampilkan di infografis ini. Nah, ini kemudian merupakan infografis ketiga yang saya pilih yang dimana memerlukan perbaikan. Kita bisa lihat secara instan bahwa warnanya itu tidak terlalu cantik, lalu tidak begitu lengkap. Ini kita bisa lihat contohnya yang di Deloitte, yang warnanya itu biru keungu-unguan ya. Berapa persen ini dari 100% donat chart-nya? Lalu ada berapa besar juga untuk EY, KPMG, dan PwC. Lalu untuk penjelasannya, ini mungkin secara simplisitas atau kesederhanaan memang terdepan. Tapi untuk pemilihan warnanya itu sangat tidak menarik. Dan juga untuk diversity untuk KAP EY itu tidak ada. Nah, yang menjadi masalah yang fatal ketika menyajikan data itu ketika kita menyajikan data yang tidak lengkap. Nah, jika tidak lengkap, maka seharusnya kita tidak menyajikan data itu. Karena akan tidak membawa manfaat. Nah, jadi apa aja yang saya highlight untuk infografis ini? Yang pertama itu tentang background dan font color-nya ya. Jadi untuk warna latarnya serta warna dari tulisannya karena cukup bertabrakan. Untuk latar belakangnya itu metal, sedangkan tulisannya itu gold, kurang cocok. Lalu untuk donor chart-nya yang merupakan bagian terbesar, ini tidak ada persennya ya, dan berapa angkanya berapa, jadi dari total 154,7 billion itu masing-masing itu berapa sumbangsihnya. Lalu untuk penjelasan firmnya, apa yang menjadi kelebihan di Deloitte, misalnya dia nomor 1 revenue, kenapa bisa nomor 1 revenue? Nah, jadi ini yang saya revisi, dan ini merupakan tampilan barunya. Ini cukup simple, tapi yang apa sih yang improve? Yang pertama itu untuk warnanya. Jadi lebih bijak dalam pemilihan warna, yaitu menggunakan warna biru yang menggambarkan kenyamanan dan juga kepercayaan. Lalu perubahan untuk fontnya ya, tidak terlalu mencolok, cukup menggunakan warna hitam yang simple. Lalu juga untuk jarak antara tulisan itu cukup mudah dibaca. Lalu ada visualisasi yang simple, ini untuk revenue dan growth-nya, diurutkan, masing-masing persennya berapa, ada subtitle-nya, Deloitte berapa, PwC berapa, sampai KPMG, growth rate-nya berapa, diurutkan, lebih representatif. Lalu appearance-nya itu akan dibuat descending, karena lebih satisfy. Yang kelima itu visualization yang lebih representatif, ini hanya 12 orang,
Jadi sekitar 25.000 per orang, per simbol. Lalu ada informasi yang informatif. Nah, jadi kenapa nih KPMG? Apa kelebihan KPMG misalnya? Nah, jadi saya jelaskan KPMG is well known for apa. Nah, kita bisa lihat juga. Lalu yang terakhir itu untuk referensinya. Kenapa perlu? Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan kita itu hanya percaya pada Tuhan saja. Sedangkan segala hal di luar itu kita perlu menggunakan data. Nah, jadi gimana teman-teman? Tertarik untuk mengambil mata kuliah Data Visualization di Institut Teknologi Harapan Bangsa? Mari bergabung dengan Sistem Informasi ITHB untuk dapat mendapat kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang menarik ini. Dijamin seru dan sangat informatif. Terima kasih teman-teman.